Bayangkan sebuah peradaban yang mampu membangun monumen raksasa dengan presisi yang bahkan teknologi modern masih berusaha memahaminya. Sebuah bangsa yang tidak hanya memandang kehidupan sebagai perjalanan singkat di dunia, tetapi sebagai jembatan menuju keabadian. Pertanyaannya, apakah Mesir kuno benar-benar hanya peradaban kuno, atau mereka menyimpan pengetahuan yang sengaja disembunyikan dari sejarah manusia? Di tepian Sungai Nil, ribuan tahun sebelum kalender modern disusun, Mesir kuno berdiri bukan sekadar sebagai kerajaan, tetapi sebagai pusat ilmu, spiritualitas, dan kosmologi. Piramida bukan hanya makam, hieroglif bukan sekadar tulisan, dan para firaun bukan hanya raja. Mereka dipandang sebagai penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Namun ada sesuatu yang janggal. Mengapa banyak pengetahuan Mesir kuno terasa terlalu maju untuk zamannya? Mengapa konsep tentang jiwa, alam semesta, dan kehidupan setelah mati memiliki kedalaman yang selaras dengan hukum-hukum alam yang baru dipahami sains modern hari ini? Apakah ini hasil kecerdasan manusia semata, atau warisan ilmu yang jauh lebih tua? Dalam video ini, kita tidak akan membahas Mesir kuno sebagai cerita dongeng atau mitos kosong. Kita akan menyelami lapisan terdalam dari kebijaksanaan mereka tentang kesadaran, keteraturan kosmos, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta alam semesta, tanpa terjebak pada pemujaan atau keyakinan tertentu. Kita akan melihat bagaimana peradaban ini memahami kehidupan sebagai amanah, kematian sebagai transisi, dan pengetahuan sebagai tanggung jawab besar. Kita juga akan membongkar mengapa banyak ajaran Mesir kuno akhirnya disalahpahami, dicap sesat, atau dipotong dari konteks aslinya. Bisa jadi bukan karena ilmunya salah, tetapi karena manusia modern belum siap memahaminya dengan akal dan kebijaksanaan yang seimbang. Jika kamu tertarik pada rahasia peradaban kuno, makna tersembunyi di balik simbol, dan pelajaran spiritual yang relevan untuk kehidupan hari ini, pastikan kamu berlangganan channel ini. Tekan tombol like dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut membuka tabir pengetahuan yang terlupakan. Karena perjalanan ini bukan tentang masa lalu semata, melainkan tentang siapa kita sebenarnya hari ini. Untuk memahami Mesir kuno, kita harus melepaskan cara pandang sejarah yang sempit. Bagi bangsa ini, waktu bukanlah garis lurus, melainkan siklus yang berulang, seperti terbit dan tenggelamnya matahari, seperti naik dan surutnya Sungai Nil. Disinilah filsafat mereka bermula. Menurut catatan kuno, Mesir menyebut tanah mereka sebagai Kemet, tanah hitam yang subur, simbol kehidupan dan kebijaksanaan. Di atas tanah inilah lahir teks-teks suci seperti Pyramid Texts, Coffin Texts, dan Kitab Kematian. Namun nama Kitab Kematian sendiri sebenarnya keliru. Teks ini lebih tepat disebut sebagai panduan kesadaran, petunjuk bagi jiwa agar tidak tersesat setelah melewati kematian jasad. Mesir kuno meyakini bahwa manusia bukan hanya tubuh, tetapi terdiri dari beberapa lapisan eksistensi: jasad, energi kehidupan, kesadaran, dan ruh. Konsep ini jauh lebih kompleks daripada sekadar hidup dan mati. Mereka memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian singkat, tempat manusia menyiapkan dirinya untuk tahap berikutnya. Sebuah pandangan yang mengajarkan tanggung jawab moral, keseimbangan, dan kejujuran batin. Di pusat filsafat Mesir terdapat satu prinsip agung yang disebut Ma'at. Ma'at bukan dewa yang disembah, melainkan hukum kosmik, kebenaran, keadilan, dan keteraturan semesta. Segala sesuatu harus seimbang. Jika manusia melanggar Ma'at, maka kekacauan akan muncul, baik dalam dirinya maupun di dunia. Firaun tidak dipandang sebagai Tuhan, tetapi sebagai pemegang amanah untuk menjaga Ma'at di bumi. Namun seiring waktu, pengetahuan ini mulai memudar. Penaklukan demi penaklukan, perubahan bahasa, dan penyederhanaan sejarah
membuat ajaran Mesir kuno terlihat seperti mitologi kosong. Banyak simbol disalahartikan secara harfiah, padahal sejatinya bersifat metaforis dan filosofis, yang seharusnya menjadi panduan kesadaran, berubah menjadi cerita dewa-dewi tanpa makna mendalam. Menariknya, para filsuf Yunani kuno seperti Pythagoras dan Plato tercatat pernah belajar di Mesir. Ini menandakan bahwa Mesir bukan peradaban tertutup, melainkan sumber ilmu lintas zaman. Namun ketika pengetahuan itu berpindah tangan, maknanya sering terpotong. Sekarang saya ingin bertanya pada kalian yang sedang menonton. Video ini sudah sampai ke kota mana? Tulis di kolom komentar. Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan dari luar negeri? Dan jika kalian punya pertanyaan sejauh ini, tuliskan juga. Kita akan bahas bersama. Karena semakin jauh kita menelusuri Mesir kuno, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar sejarah, melainkan cermin tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke inti yang jarang dibicarakan. Mesir kuno tidak membangun peradabannya hanya dengan batu dan tenaga manusia, tetapi dengan pemahaman mendalam tentang hukum alam dan kesadaran. Setiap struktur, simbol, dan ritual bukanlah hiasan, melainkan bahasa pengetahuan. Mari kita mulai dari piramida. Banyak orang mengira piramida hanyalah makam megah. Namun jika hanya makam, mengapa bentuknya harus presisi secara matematis? Mengapa orientasinya selaras sempurna dengan arah mata angin? Mengapa rasio sudutnya mencerminkan proporsi yang berhubungan dengan geometri sakral? Piramida sejatinya adalah simbol pendakian kesadaran. Bagian dasar melambangkan dunia materi, kehidupan manusia yang penuh nafsu, ambisi, dan ujian. Semakin ke atas, ruang semakin sempit, melambangkan proses penyucian diri. Hingga akhirnya, puncak piramida yang dulu dilapisi emas menjadi simbol kesadaran murni yang kembali kepada cahaya. Orang Mesir memahami bahwa manusia harus dibentuk sebelum layak naik. Karena itu, kehidupan dipenuhi latihan disiplin batin, kejujuran, pengendalian diri, dan kesadaran akan akibat setiap perbuatan. Inilah sebabnya dalam konsep pengadilan jiwa, hati ditimbang, bukan otak. Karena hati adalah pusat niat, bukan sekadar kecerdasan. Lalu kita bicara tentang hieroglif. Hieroglif bukan alfabet biasa. Ia adalah bahasa simbolik berlapis. Satu gambar bisa berarti benda, suara, sekaligus konsep spiritual. Seekor burung bukan hanya burung, tetapi bisa melambangkan jiwa yang bebas. Mata bukan hanya penglihatan, tetapi kesadaran yang terjaga. Inilah sebabnya pengetahuan Mesir tidak mudah dicuri atau disalahgunakan. Jika seseorang hanya membaca secara harfiah, ia tidak akan pernah memahami makna sejatinya. Hanya mereka yang menyucikan niat dan melatih akal yang mampu membuka lapisan terdalam. Mesir kuno juga memahami hubungan langit dan bumi. Pergerakan bintang, siklus matahari, dan kalender bukan untuk ramalan kosong, tetapi sebagai pengingat keteraturan semesta, bahwa segala sesuatu berjalan dengan hukum yang pasti. Manusia yang bijak adalah manusia yang menyesuaikan diri dengan hukum itu, bukan melawannya. Namun disinilah misterinya. Pengetahuan seperti ini tidak cocok untuk massa. Ia berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Orang yang mengejar kekuasaan tanpa kebijaksanaan. Karena itu, ajaran Mesir disampaikan melalui simbol, ritual, dan inisiasi. Tidak semua orang diajari segalanya. Dan mungkin, disinilah alasan mengapa peradaban ini sering disalahpahami. Kita melihat bangunannya, tetapi lupa membaca makna di balik bentuknya. Kita terpukau pada kemegahan, tetapi melewatkan pesan sunyi yang dititipkan pada batu-batu tua itu. Pertanyaannya sekarang, jika Mesir kuno mengajarkan pendakian kesadaran, apa yang sebenarnya ingin mereka siapkan untuk manusia setelah kehidupan ini?
Jawabannya akan kita gali lebih dalam pada bagian berikutnya. Jika bagian sebelumnya membahas struktur lahiriah pengetahuan Mesir kuno, maka sekarang kita menyelam ke wilayah yang lebih halus, pemahaman mereka tentang jiwa, kematian, dan tanggung jawab kesadaran. Inilah bagian yang sering dipelintir, disederhanakan, atau bahkan ditakuti. Mesir kuno tidak memuja kematian. Justru sebaliknya, mereka sangat menghargai kehidupan karena hidup adalah satu-satunya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Bagi mereka, kematian bukan akhir, melainkan pemisah antara yang siap dan yang lalai. Manusia, menurut ajaran Mesir, terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya jasad sebagai wadah, energi kehidupan sebagai penggerak, dan kesadaran sebagai pengendali. Namun ada satu unsur yang paling menentukan, niat dan amal manusia selama hidup. Inilah yang kelak ditimbang. Simbol penimbangan hati sering disalahartikan sebagai ritual menyeramkan. Padahal maknanya sangat sederhana dan dalam. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari hukum kebenaran. Bukan gelar, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, hanya kejujuran batin yang bernilai. Menariknya, Mesir kuno tidak mengenal konsep penebusan instan. Tidak ada jalan pintas spiritual. Jika seseorang hidup dalam kebohongan, ketidakadilan, dan kesombongan, maka kesadarannya akan berat. Ia tidak mampu naik. Ini bukan hukuman eksternal, melainkan konsekuensi alami. Disinilah banyak mitos muncul. Dewa-dewi Mesir sering dianggap sebagai objek pemujaan. Padahal dalam pemahaman terdalam, mereka adalah representasi prinsip kosmik. Misalnya, sosok penimbang bukanlah makhluk yang menghakimi, tetapi simbol hukum alam itu sendiri. Netral, adil, dan tidak bisa disuap. Mesir kuno mengajarkan bahwa manusia harus hidup seolah setiap perbuatannya meninggalkan jejak. Karena memang demikian adanya. Setiap niat membentuk kualitas batin. Setiap tindakan membentuk arah jiwa. Inilah mengapa pendidikan spiritual mereka menekankan pengendalian diri, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral. Namun ada paradoks menarik. Meski ajarannya dalam, Mesir tidak memaksa semua orang menjadi suci. Mereka memahami bahwa manusia berada pada tingkat kesadaran yang berbeda. Maka yang penting bukan menjadi sempurna, tetapi selalu sadar dan memperbaiki diri. Sayangnya, ketika peradaban ini runtuh, banyak inti ajarannya hilang. Yang tersisa hanyalah simbol tanpa kunci. Generasi setelahnya melihat patung, piramida, dan ritual, tetapi kehilangan konteks kesadarannya. Dari sinilah lahir kesalahpahaman bahwa Mesir kuno adalah peradaban penyihir, pemuja berhala, atau pencari keabadian jasmani. Padahal pesan mereka jauh lebih sederhana dan relevan. Hidup ini adalah amanah, dan kesadaran adalah bekal utama. Lalu pertanyaannya, jika ajaran Mesir kuno tidak berhenti di teori, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan modern tanpa terjebak pada simbol atau ritual kosong? Itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Pengetahuan sejati tidak pernah berhenti sebagai wacana. Bangsa Mesir memahami satu hal penting. Ilmu yang tidak mengubah perilaku hanyalah beban pikiran. Karena itu, meski ajaran mereka disampaikan lewat simbol besar, penerapannya justru sangat membumi dan praktis. Mari kita mulai dari prinsip paling dasar. Ma'at, keseimbangan dan kejujuran batin. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang merasa lelah bukan karena kurang waktu, tetapi karena hidup bertentangan dengan nurani sendiri. Mesir kuno mengajarkan latihan sederhana. Setiap akhir hari, diam sejenak, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini aku berlaku adil? Apakah niatku bersih? Apakah aku menyakiti orang lain demi keuntungan sesaat? Ini bukan ritual mistis.
Ini latihan kesadaran. Jika dilakukan konsisten, ia melatih hati agar ringan, tidak terbebani penyesalan dan kebohongan kecil yang menumpuk. Latihan kedua adalah pengendalian diri terhadap keinginan. Mesir kuno tidak melarang kenikmatan dunia, tetapi mengingatkan agar manusia tidak diperbudak olehnya. Mereka memahami bahwa nafsu yang tidak terkendali akan menurunkan kualitas kesadaran. Dalam praktik modern, ini bisa diterapkan dengan menunda reaksi, tidak langsung marah, tidak langsung membalas, tidak selalu menuruti keinginan. Tindakan sederhana ini melatih kita untuk menjadi penguasa diri, bukan budak impuls. Latihan ketiga adalah keselarasan dengan alam. Bangsa Mesir hidup mengikuti ritme sungai Nil, matahari, dan musim. Hari ini, kita terputus dari ritme itu. Cobalah membangun kebiasaan kecil, bangun lebih pagi, mengurangi kebisingan berlebihan, menyisihkan waktu hening tanpa layar. Keheningan bukan kekosongan, ia ruang untuk mendengar suara nurani. Selanjutnya, ada latihan niat sebelum tindakan. Dalam ajaran Mesir, niat adalah inti dari nilai perbuatan. Sebelum bekerja, berbicara, atau mengambil keputusan besar, berhenti sejenak dan luruskan tujuan. Apakah ini membawa kebaikan? Apakah ini melanggar keadilan? Latihan ini membentuk integritas yang kokoh. Namun ada satu jebakan besar, terlalu terobsesi pada simbol. Banyak orang modern tertarik pada Mesir kuno karena piramida, mantra, atau ritual visual. Padahal tanpa akhlak dan kesadaran, semua itu kosong. Mesir tidak mengajarkan jalan pintas spiritual. Mereka mengajarkan jalan lurus yang konsisten. Perubahan tidak datang seketika. Seperti piramida yang dibangun batu demi batu, kesadaran pun tumbuh perlahan. Tapi setiap langkah kecil memiliki dampak jangka panjang pada ketenangan batin, kejernihan berpikir, dan kualitas hidup. Dan disinilah kebijaksanaan Mesir kuno menjadi sangat relevan hari ini. Hidup dengan sadar, jujur, dan seimbang adalah bentuk kekuatan tertinggi. Kini, tinggal satu pertanyaan terakhir. Apa makna semua ini bagi perjalanan kita sebagai manusia? Setelah menelusuri lapisan demi lapisan peradaban Mesir kuno, kita mulai menyadari satu hal penting. Yang mereka tinggalkan bukan sekadar bangunan batu, tetapi peta kesadaran manusia. Piramida, simbol, dan teks kuno hanyalah kulit luar. Intinya selalu sama. Bagaimana manusia hidup dengan tanggung jawab di hadapan hukum alam yang adil. Mesir kuno tidak mengajarkan pemujaan buta, tidak pula menjanjikan keselamatan instan. Mereka menanamkan satu prinsip yang tegas namun sunyi. Setiap manusia akan kembali kepada kebenaran dengan membawa apa yang ia bentuk selama hidupnya. Tidak lebih, tidak kurang. Di dunia modern, kita mungkin tidak hidup di tepi sungai Nil, tidak menulis hieroglif, dan tidak membangun piramida. Namun ujian kita tetap sama, menjaga keseimbangan antara keinginan dan nurani, antara ambisi dan kejujuran, antara kekuatan dan kerendahan hati. Bisa jadi inilah alasan mengapa Mesir kuno terasa abadi. Bukan karena batunya kuat, tetapi karena pesannya melampaui zaman. Mereka memahami bahwa peradaban akan runtuh, teknologi akan berubah, tetapi hukum kebenaran tidak pernah bergeser. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Mesir kuno, melainkan tentang kita. Jika suatu hari semua pencapaian dunia dilepaskan, gelar, harta, pengakuan, apa yang tersisa dalam diri kita? Apakah hati kita ringan, jujur, dan selaras? Ataukah berat oleh niat yang tidak pernah diluruskan? Inilah refleksi yang ditinggalkan Mesir kuno tanpa suara, tidak memaksa, tidak mengancam, hanya mengingatkan. Jika video ini memberi sudut pandang baru, dukungan kalian sangat berarti. Tekan tombol like, bagikan video ini kepada mereka yang haus akan pengetahuan mendalam,
dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menelusuri kebijaksanaan kuno yang relevan untuk kehidupan hari ini. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling membuatmu berpikir ulang tentang hidup. Karena mungkin pengetahuan yang kita cari bukan tersembunyi di masa lalu, melainkan menunggu untuk dihidupkan kembali dalam diri kita sendiri.